datang di Sasestok Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir menyapa para pemirsa channel YouTube Total Quality Indonesia, karena hari ini kita akan membagikan kisah-kisah yang inspiratif dari narasumber-narasumber yang akan hadir pada hari ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kok agak berbeda Sasestok kali ini? Ya, karena hari ini saya berada di salah satu sekolah yang ada di Surabaya, di mana sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah berkebutuhan khusus ya, untuk para murid-murid yang membutuhkan perhatian khusus ya, mungkin orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Nah, sekolah ini juga merupakan salah satu partner dari Total Quality Indonesia yang baru-baru ini telah berhasil mendapatkan salah satu sertifikat ISO ya dari badan sertifikasi di Jerman, karena telah berhasil ya membentuk namanya manajemen sistem di sekolah. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana sih awal mula sekolah ini berdiri, dan kira-kira fasilitas apa saja yang ada di sekolah ini, dan bagaimana sih murid-muridnya belajar. Nah, khusus hari ini kita akan banyak sekali mendengarkan sharing-sharing dari guru, dari owner, dari sekolah yang akan kita hadir hari ini. Ya, kali ini langsung saja kita akan ini ya, tur. Nah, tur apa ya? Turun masuk ke sekolah ya. Ini di salah satu sekolah, di Sekolah Luar Biasa Harapan Bunda yang alamatnya ada di Jalan Wonoayu 159 Surabaya. Yuk, masuk aja yuk. Ya. Selamat siang. Iya, dengan Bu Sri. Dengan Bu Sri ya. Oke, Bu Sri. Ini kita dengan Bu Sri di sini jabatannya apa, Bu? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah ya. Jadi Bu Sri dari kepala sekolah SLB Harapan Bunda, seperti itu ya, Bu ya. Oke, senang sekali Bu hari ini kita bisa sharing-sharing ya. Nanti sebelum kita sharing mungkin dengan ownernya ada ya, Bu? Ya, ada. Nanti saya tunjukkan ke ruang beliau. Oke, boleh nggak kita touring apa room-room tuh gitu dulu? Apa tur-tur gitu boleh ya, Bu ya? Nanti saling beberapa ruang yang memang untuk anak-anak kegiatan pembelajaran. Sambil cerita-cerita gitu ya, Bu ya? Oke, yuk mari. Ruang kecil-kecil ini ya, Bu ya. Adalah kelas-kelas nanti ruang akan saya tunjukkan di situ. Ada siswa yang sedang belajar. Kelas kita ini memang one on one, jadi satu kelas satu siswa, satu guru gitu ya, Bu ya. Oh gini. Ruang praga adalah untuk menyimpan peralatan dalam proses pembelajaran. Oke. Lihat semua sudah tertata dengan nomor-nomor yang sudah terdapat sesuai dengan di ISO ya. Kita sudah ini tertata rapi nih. Sekarang kita tahu nih kalau peraga ini hilang nomor berapa itu kita udah tahu. Termasuk sudah di ini ya, spesifikasi gitu ya, kalau kita di perusahaan spesifikasi dan lain-lain. Ini lebarnya ini gitu ya. Banget loh ini. Kayak gini pernik-perniknya buahnya, tapi kita udah melakukan itu. Sebelumnya sebelum ISO apa? Rapi gini, Bu? Ya rapi, cuman sekarang lebih tahu ya gitu ya. Ada penomorannya, ada kalau bilang itu bisa terdeteksi gitu loh, Pak. Lengkap ya, Bu ya, di sini ya, Bu ya. Iya. Keren, Bu. Saya penasaran, Bu, kira-kira saya pengen tahu nih, Bu ya, sejarah sekolah ini dari awal lah, Bu. Kira-kira gimana nih, Bu? Saya mau cerita. Secara mulai awal Mbak Eci bisa bertemu dengan founder kita, Ibu Jenny. Mungkin saya bisa tunjukkan tempatnya. Oh, ada ya beliau? Ada, beliaunya kebetulan ada. Kita boleh langsung masuk, Bu? Boleh. Oke. Selamat sore, Bu Jenny. Sore. Ada tamu toh. Oh ya. Mari silakan duduk. Ya. Ini, Bu. Oke. Halo Bu Jen ya, senang sekali loh Bu Jen hari ini bisa bincang-bincang secara langsung ya Bu Jen ya. Oke, sehat Bu Jen kabarnya? Sehat, terima kasih. Oke. Nah Bu Jen, tadi kan saya sudah jalan-jalan nih sama Bu Sri ya, kepala sekolah di SLB Harapan Bunda, di mana Bu Sri sudah banyak menceritakan fasilitas sekolah ini seperti apa, kurikulumnya secara singkat juga, kemudian penanganan siswa-siswanya seperti apa. Cuman yang saya bikin penasaran,
Bucin ini kan selaku founder ya Bu dari SLB Harapan Bunda. Saya tuh penasaran apa sih yang membuat Bucin ini terfikir lah Bu untuk membuat sekolah ini lah Bu, karena kan maaf ya Bu, sekolah ini kan untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus seperti itu ya Bu ya, tidak mudah Bu, pasti banyak sekali awal-awal hambatan yang Bucin dapat dan lain sebagainya gitu Bu. Kira-kira Bucin bisa cerita nggak sih Bu, awal mula Ibu terinspirasi untuk membuat sekolah ini tuh apa Bucin gitu? Sederhana saja. Saya cuman pingin anak saya dan anak-anak yang lain itu punya komunitas, bisa berkumpul sesuai dengan apa ya, yang anak-anak itu memang kemampuannya di situ. Nah, kalau yang awal-awal dulu itu SLBC. Sepulang saya dari Amerika, saya tidak menemukan sekolah yang pas buat anak saya. Jadi anak saya terpaksa saya masukkan di SLBC karena katanya kriterianya itu C. Nah, di SLBC, ya maaf sekali saya itu harus bilang kalau saya nggak merasa cocok karena sistemnya itu semerawut dan anaknya lebih banyak, sepertinya satu kelas itu boleh dibilang beberapa anak ya, gurunya cuma satu dan tidak tertanganin dengan tepat. Lah, anak saya itu dibiarkan sampai masuk di dalam lemari apa juga dibiarkan gitu. Iya. Lah lalu saya pikir, lah ini apa artinya sekolah kalau seperti ini, mendingan gak usah sekolah. Betul Bu, betul. Nah, setelah itu stres memang. Lalu saya ketemu beberapa orang tua yang senasib. Lalu saya pikir, udahlah kita bikin komunitas kecil-kecilan buat anak kita. Nah, awalnya itu cuman begitu. Lalu saya ada seorang sahabat yang seorang dokter psikiater, namanya Dokter Sasanti Yuniar. Di Indonesia Bu ya? Surabaya juga, mengatakan, Jenny, banyak loh anak-anak, jangan cuma terima untuk anak-anak sedikit itu aja, tolonglah anak-anak yang lain itu banyak. Kita baru buka itu kontrak. Oh dulunya gitu ya Bu ya? Kontrak di ruko di Manyar sana. Oh berarti di sini baru pindah gitu ya Bu? Baru pindah. Dulu ngontrak di ruko gitu? Di ruko. Oke. Nah, karena juga keterbatasannya, kita juga tenaga pengajarnya yang saat itu mungkin Bu Sis sudah sedikit cerita bahwa untuk mengenal apa itu autis itu juga masih minim sekali. Jadi ya mulailah dengan sama-sama belajar. Nah, dari situ kita mulai terima murid yang lain lagi, yang dari luar. Tambah lama kok tambah banyak gitu. Ya akhirnya juga ya udah mengalir begitu aja dengan segala suka dan dukanya. Ya pokoknya dijalanin saja gitu sampai hari ini. Sampai hari ini ya Bu ya. Berarti benar-benar Bucin ini terinspirasi dari pengalaman pribadi ya Bu ya. Dimana ya namanya juga kalau untuk anak kan harus yang terbaik ya Bu ya. Segala-galanya. Kalau kita sudah misalnya sudah mempercayai, kita tidak menyebutkan merek ya Bu ya, satu sekolah yang kita anggap itu sudah bagus, ternyata kita datang sendiri ke sana kok mungkin ada yang kurang atau seperti apa gitu ya Bu ya. Akhirnya Bucin terinspirasi untuk membuat sekolah yang dimana Bucin ngerasa anak-anak dengan kondisi seperti ini bisa insya Allah ya Bu ya tertangani dengan baik. Seperti itu ya Bucin ya. Luar biasa Bucin. Nah, Bucin pasti kan selama prosesnya sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu, sorry? Kami proses itu di awal 1997. 97, berarti sekitar 25 tahun ya Bu ya sudah ya? Kira-kira seperti 25 itu. tahun, oke. Sama dulu 25 tahun kan pasti Bucin mengalami beberapa hambatan-hambatan lah Bu, kan tidak langsung sekolahnya jadi seperti ini lah Bu ya. Nah, itu kira-kira hambatan apa sih yang menurut Bucin ini sesuatu yang pernah mungkin Bucin ngerasa aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa, tapi mengingat anak, mengingat yang lain jadi harus maju lagi gitu loh Bucin. Itu seperti apa? Ya begitulah,
memang tidak ada semuanya itu yang lancar-lancar jaya begitu. Proses itu pun juga membuat kita semakin, kalau saya pribadi semakin tertantang untuk mencari, untuk memperbaiki. Namanya juga demi anak. Siapa yang bela kalau bukan kita orang tuanya? Nah, ya pertama istilah SLB itu saya dulu kurang setuju. Karena kalau saat saya masih di Amerika itu children with special needs. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kalau SLB itu kesannya kok, aduh anak ini cacat gitu ya. Luar biasa gitu ya. Ya luar biasa cacat. Lalu saya pikir kalau kita bilang SLB, enggak dah, coba untuk kebutuhan khusus itu. Ya tentunya harus berjuang untuk meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa saya nggak mau dengan istilah SLB. Sekolah itu sekolah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Makanya saat itu kita sebut sentral pendidikan. Awalnya gitu ya Bu? Awalnya begitu, dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan berkembangnya waktu, akhirnya muncullah SLB, anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Itu ya Bu ya. Nah itu kira-kira selain hambatan seperti itu mungkin ada hambatan lain nggak Bu? Misalnya kita ini kan membangun sekolah juga butuh butuh kepercayaan, mencari siswa awalnya seperti itu Bu ya. Itu kira-kira apa yang Bu Jen hadapi gitu? Sejak awal kita sudah tahu bahwa yang namanya SLB itu bukan sekolah umum. Tentunya juga sudah siap bahwa tidak ada profit. Oh iya betul. Ya, jadi kita itu hanya boleh dibilang pelayanan. Tapi juga tidak bisa gratis. Karena kebutuhan untuk operasional. Betul. Ya. Nah, di situ memang juga kesannya itu seperti gimana ya, nggak bisa semua anak itu ada yang saya nggak mampu bayar. Oh begini begitu. Nah itu terjadi dengan adanya subsidi silang. Subsidi silang tentunya juga dengan ada perhitungannya begitulah. Nah itu pun juga bukan mulus-mulus saja. Dan juga keduanya itu juga orang tua ya. Kita ya jujur aja, saya juga orang tua, anak kebutuhan khusus. Siapa sih yang mau anaknya cacat? Betul. Ya. Nah, itu kadangkala untuk bisa memberi pengertian pada orang tua, itu juga ada kesulitan tersendiri untuk minta pengertiannya. Misalnya gini, Bu, anak saya sudah saya sekolahkan, kira-kira berapa lama anak saya bisa sembuh? Lah, kata ini bukan orang sakit, jadi nggak ada istilah sembuh atau nggak sembuh. Betul. Kita pendidikan, jadi sesuai dengan perkembangan anak, kita lihat kemampuan anak itu seberapa, kita maksimalkan. Nah, di situ kita juga berusaha karena unsur pendidikan di sini tidak melulu cuma pendidikan, jadi unsur terapi yang dikombinasikan dengan pendidikan. Jadi sesuai dengan kemampuan anak itu apa yang dia ada, nah kita modifikasi untuk dia bisa mengikuti pelajaran. Kita siapkan juga, kita kan nggak ingin anak-anak selamanya di sini, kita kan ingin anak-anak juga masuk ke mainstream, sekolah normal. Nah dari situ kita juga mengarahkan usaha untuk anak-anak bisa mandiri. Tentunya juga orang tua harus ikut berperan. Support juga ya Bu. Iya, nggak cuma di sekolah. Kalau sekarang kita ambil deh 8 jam yang efektif itu untuk anak-anak ya. Berinteraksi dengan, bukan melulu di depan meja one on one begitu, tidak. Tapi apa aja. Nah, sedangkan di sekolah itu kita cuma ada 4 jam ya. Satu hari 24 jam. Ya, dikurangin 8 untuk anak-anak. Kurangin 4 jam deh di sekolah. Sisanya kan lebih banyak di rumah. 20 jam itu ya Bu ya. Nah, itu jadi kembali lagi ke orang tua masing-masing gitu ya Bu ya. Ya itu. Harus balance ya Bu ya. Mungkin kalau di sekolah
ya oke lah, mungkin jadi tanggung jawabnya guru gitu ya Bu ya, mungkin. Dan komunikasinya dengan guru orang tua itu harus tetap bagus supaya tahu perubahan anaknya bagaimana begitu. Update-nya, prosesnya seperti apa gitu ya Bu ya. Oke, cuman kan begini Bu, mungkin untuk sebagian orang tua yang mungkin mempunyai anak berkebutuhan khusus ya, kalau pola pikirnya sama seperti Bu Jin, mungkin ya oke lah Bu ya, seperti itu ya, mereka berpikir untuk menyekolahkan anaknya bukan hanya dititipkan saja, seperti itu ya Bu ya. Tetapi mungkin ada sebagian lagi Bu orang tua yang beranggapan bahwa mempunyai anak berkebutuhan khusus itu ya sudah gitu loh Bu, didiamkan saja, diajarkan sendiri di rumah, padahal mungkin setiap orang tidak tahu ya cara penanganannya seperti apa, seperti itu loh Bu Jin. Mungkin dari pengalaman Bu Jin bisa nggak Bu memberikan wawasan atau sharing-sharing lah Bu kepada teman-teman di rumah yang mungkin anaknya juga ada hal yang sama seperti sama murid-murid di sini, supaya mereka tuh mempunyai pola pikir yang ini anaknya ini harus berinteraksi loh, nggak harus di rumah aja gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Kalau zaman sekarang kelihatannya sudah mulai berkurang ya hal-hal seperti itu, anaknya yang disimpan di rumah itu udah mulai berkurang. Kecuali corona mungkin Bu ya. Nah, cuman ada juga yang orang tua itu juga sana ke sini, shopping istilahnya, shopping sekolahan. Oh iya, survei-survei gitu maksudnya Bu atau gimana? Pindah-pindah? Bukan cuman survei, pindah-pindah. Jadi mungkin juga di sini kok nggak ada perubahan, cari lagi yang lain. Oh iya. Nah, minta instan gitu mungkin Bu ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga kemanapun anak ini perlu beradaptasi, dan adaptasi itu bukan waktu yang singkat. Jadi untuk beradaptasi aja butuh waktu. Setelah itu nanti ada kemajuan yang cuma sedikit aja, kadang tidak terlihat oleh orang tua. Nah, kesabaran itulah yang kadangkala kurang dari orang tua sendiri ya Bu ya. Ya seperti Mbak Eci sebutkan maunya instan. Ya itu adalah yang begitu. Atau mungkin merasa saya sudah bayar di sini kok nggak ada perubahan gitu. Bisa. Pernah nggak sih Bu menangani hal-hal seperti itu? Ada ya, juga, Bu? ada juga ya. Kembali lagi saya serahkan ke orang tua, itu cara pilihan orang tua berpikirnya bagaimana. Pintu kami selalu terbuka untuk informasi, untuk apa aja. Misalnya anaknya kan tidak jarang, kadangkala kami juga udah penuh mau masuk, ya terpaksa waiting list. Tapi dalam waiting list itu kami pun juga tidak membiarkan, silakan datang. Kita setelah observe anaknya, kita bantu orang tua. Oh ini di rumah mungkin bisa dilakukan ini bisa Bu ya. Nah sambil menunggu, sambil menunggu ada slot masuk, begitulah. Ada yang kosong gitu masuk. Baru masuk gitu ya. Itu juga begitu. Nah berbicara tentang sekolah kita sendiri ya Bu ya, berarti kita ini sebelum masuk ada tadi Ibu observasi gitu ya Bu ya. Oh berarti mereka berarti tidak sembarangan mungkin bisa masuk ke sini, atau ada kriteria khusus Bu yang bisa disekolahkan di sini? Istilah observasi itu untuk kita melihat anak ini punya kemampuan yang bagaimana, karena anak kan beda-beda. Jangankan anak kebutuhan khusus, anak normal aja juga ada ya. Jadi di situ kita juga menyebutkan di atas kertas bahwa oh ini anaknya begini. Nah, lalu dengan begitu kita juga sebutkan ke orang tuanya. Dan satu hal lagi, kalau anak-anak ini apalagi yang sudah tidak bisa diam gitu ya, hyper gitu ya. Nah, itu harus dengan penanganan medikamentosa juga. Yang bisa melakukan itu tentu psikiater anak. Itu sudah di asesmen dulu dari awal gitu ya Bu ya. Nah, kita arahkan, coba ke dokter, karena bukan katanya setelah perlu obat itu selamanya, tidak. Ya tergantung gitu, tergantung. Ya. Nah kalau anaknya nggak bisa tenang, bagaimana dia bisa
terima materi dari guru untuk pelajarannya. Oh, oke. Berarti harus dilihat dulu ya Bu ya, mereka ini mungkin takarannya sejauh mana gitu ya Bu ya, karena tidak semua mungkin bisa dikasih kayak di kelas. Oh, beda. Beda ya, makanya Bu, ya? kita sebutkan metode kita itu pada awalnya one on one. Jadi satu guru satu anak. Kadang kalau anaknya benar-benar itu tidak bisa diemnya itu apa ya, agak-agak aktif lah gitu ya. Dua guru satu anak, karena yang satu guru shadow di belakang. Guru pendamping. Guru pendamping. Yang satunya guru kelasnya itu ya Bu ya. Guru kelasnya itu. Oke. Pada awalnya. Nah Bu, selain kita mungkin satu guru satu siswa itu kan hal yang menjadi poin positif di sekolah kita ya Bu. Betul. Ya. Kira-kira ada lagi nggak sih Bu poin-poin positif lainnya, keunggulan dari sekolah kita mungkin dibandingkan dengan sekolah lainnya Bu? Seperti itu. Dalam hal ini saya tidak berani mengatakan keunggulan ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya kami cuman lihat apa yang ada di kami aja. Kami berusaha melayani yang terbaik. Karena saya tidak tahu siswa yang di tempat lain itu bagaimana. Yang kami tahu siswa yang ada di sini. Ya itu aja, sesuai dengan apa yang dia ada. Kami ada semua metode apa aja yang sesuai dengan anak ini. Kami ada. Tentunya satu siswa dengan siswa lain tuh beda. Beda pasti. Beda, jadi nggak bisa kita samakan. Makanya kalau misalnya anak-anak begini, mengingat dulu waktu anak saya di SLB, kalau dikumpulin jadi satu bagaimana coba? Iya betul. Iya kan? Nanti di situ. Nggak bisa, nggak tercapai. Nggak mengatasi juga. Iya, nggak tercapai. Apa sih materi pembelajarannya itu diterapkan masuk ke anak itu? Wong diem aja juga enggak kok anaknya. Betul. Seperti anak saya sampai masuk di dalam lemari buku itu. Sampai nggak ada yang tahu ya Bu ya. Iya, makanya itu. Berarti kita memberikan edukasi ya Bu ya, bahasanya atau pembelajaran berarti sesuai dengan progresnya murid tersebut Bu ya. Berbeda satu siswa dengan satu siswa lainnya gitu ya. Oke. Dan kadang anak-anak yang sudah di sini, yang sudah kita siapkan untuk bisa dia digabung dengan sekolah normal, itu pun masih harus ada shadow pendampingnya itu, shadow itu untuk gimana? Dia kalau sudah di sekolah normal, materinya guru kelas, itu kan anak itu bagaimana bisa menerima materi itu, shadow ini yang bantu, padahal cuman begitu aja. Di awal-awal gitu ya Bu ya. Gitu ya. Nah, adaptasi gitu ya. Adaptasi. Setelah itu biasanya sorenya itu anaknya itu balik ke sini. Kalau dia masuk kelas pagi, balik ke Harapan Bunda, karena di situ kita modify caranya dia bisa menerima materi guru itu tadi untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Artinya kita tanya ulang ya Bu ya mungkin ya, kayak ya itu kan ada misalnya pelajaran berhitung atau pelajaran ilmu alam gitu ya, pasti di review ulang lah bahasanya. Di review gitu ulang, kita modifikasi untuk sesuai dengan anak itu bisa menangkap materi itu. Oke, keren Bu ya, keren di sini Bu ya. Saya juga baru tahu Bu ya seperti ini, sistemnya seperti ini gitu loh Bu Jin. Oke, Bu Jin ya, mungkin dari cita-cita kita terkait tentang sekolah Harapan Bunda dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Pasti kan kita berharap siswa-siswa kita yang sudah kita misalnya rawat dari kecil gitu ya Bu ya, sekarang sudah bertambah dewasa, itu sudah ada perubahan lah Bu ya, meskipun mungkin belum signifikan gitu, tetapi ada perubahan lah Bu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu siswa kita yang sekarang tuh sudah besar, sudah mengalami perubahan yang luar biasa gitu, seperti apa Bu? Ada Bu. Karena autism sendiri itu spektrum ya, dari yang mild sampai yang severe. Nah, itu juga tergantung juga penanganan, juga tidak melulu di sekolah, juga di rumah ya. Sosial gitu ya Bu ya. Nah, setelah itu kalau anak-anak yang mild sampai dia lah hampir moderate begitu, itu untuk progresnya untuk menjadi ke lebih baik itu ya sesuai dengan harapan orang tua itu lebih besar. Kami ada anak-anak yang sudah
boleh kita katakan dewasa ya, dan udah lulus kuliah, sarjana, dan bahkan berumah tangga dengan anak normal. Dengan normal, Bu ya. Berarti dia sudah ini ya, sudah normal, bahasanya gimana ya? Sudah. Iya, jadi gitu ya. Lebih baik lah. Lebih baik lagi lebih gitu baik. Ya. Sekarang kita katakan normal. Istilah normal itu kan seberapa sih? Betul. Kita sendiri juga kan harapannya juga seperti apa gitu ya, Bu kita ya. sendiri kan kadang juga masih ada nyelenehnya. Iya, kurang normal sempurna gitu ya, Bu. Nggak ada yang sempurna. Sempurna itu milik yang Tuhan. Maha Kuasa. Iya. Nah, di situ demikian juga dengan anak-anak autis. Ya, apalagi kalau sudah dilabel autis. Kan orang lalu, oh, iku si ono autis, oh ini masih ada autisnya. Kan begitu. Betul, betul. Nah, itu pun juga nggak apa ya, mohon pengertiannya lah untuk kesempatan untuk anak penyandang autism itu bahwa jangan dilihat cuma di situnya aja. Kekurangannya jelas ada, kita yang normal aja juga masih ada kekurangan. Ada ya, Bu ya. Tapi ya kalau kita kan dari sekolah pasti terus melaporkan perubahan itu ke wali murid ya, Bu ya, apapun itu jelas terjadi. Itu ada buku penghubung itu. Ada bukunya. Dan anak-anak juga ada ujiannya, juga ada rapotnya. Nah, cuman kembali lagi, kesabarannya seberapa orang tua itu untuk anaknya bisa tetap disekolahkan dengan konsisten. Oke. Iya, memang harus support orang tua ini juga harus luar biasa ya, Bu ya. Kembali lagi ke orang tua soalnya seperti itu ya. Kalau guru kan mungkin hanya membantu ya ketika mereka sekolah gitu ya, Bu ya, dan lain sebagainya gitu. Guru-guru di sini juga cukup aktif. Misalnya kalau anaknya udah berapa lama kok tidak masuk, didatanginlah rumahnya. Terus kenapa? Ada apa ya? Kita berusaha untuk bantu problem solvingnya sebatas kemampuan kita. Oke. Selain pendidikannya berarti kita juga sampai seperti itu ya, Bu ya. Mungkin karena sudah deket gitu ya, Bu ya. Karena gini, seandainya kalau anak itu sampai tidak disekolahkan berapa lama begitu ya, balik lagi itu nol lagi. Oh iya. Nah, gurunya berjuang lagi. Sedangkan umurnya dia sudah bertambah dan kesulitannya juga tambah loh. Betul. Sudah maju segini, terus nol lagi, balik lagi. Jadi yang ini sudah, dan umurnya sudah bertambah itu ya, Bu ya. Udah mubasir, waktu yang terbuang tadinya itu sudah sia-sia, balik lagi sampai di sini lagi. Oke, berarti ya konsisten, Bu. Harus konsisten, sabar seperti itu ya, Bu ya. Oke. Konsisten dan persisten itu harus. Oke, Bu Jin, kalau tadi kan kita lebih banyak bercerita awal mula sekolah kita berdiri, metode sekolahnya seperti apa gitu ya, Bu ya. Dan yang paling berita terbaru yang saya dapat adalah beberapa waktu lalu kan Bu Jin ya selaku founder dari Sekolah Harapan Bunda ini bekerjasama dengan Total Quality ya, Bu ya, untuk membentuk namanya pendampingan manajemen sistem sampai ini sertifikatnya kebetulan ada. Kita mendapatkan sertifikat sistem manajemen ISO 9001-2015 dari TÜV ya, Bu ya, ini dari Jerman seperti itu ya, Bu ya. Jarang loh, Bu ya, sampai sekolah itu memperhatikan membentuk manajemen sistem. Biasanya kan hanya sarana prasarana atau apa gitu. Tapi Bu Jin ini sampai kepikiran untuk membentuk tim ISO di perusahaan sampai dapat sertifikat loh, Bu. Luar biasa ya, Bu ya. Asik. Nah, itu kira-kira apa sih yang ada di pikiran Bu Jin lah, Bu, untuk membentuk seperti ini gitu loh, Bu? Itu sebetulnya berawal dari foundernya Total Quality ya, Pak Johan. Pak Johan Yan. Pak Johan Yan. Berapa tahun yang lalu Pak Johan tuh sudah pernah bilang, ayo Bu Jen, tak bantu nata manajemen. Gak tahu kenapa waktu itu kok kepikir, ya kok nggak penting, nggak perlu, nanti dulu. Lalu dengan berjalannya waktu, saya yang sekarang udah lansia ini, saya kepikir bahwa saya harus tidak mewariskan masalah. Saya ingin sekolah ini tetap ada, visi, misi, tempat. Tentunya sistemnya juga harus dibenahin. Kalau enggak ya amburadul dong. Betul. Nah, dengan berjalannya waktu, sistem kalau dibenahin gitu, semua bisa ganti. Saya ganti, kepala sekolah ganti, guru ganti, SDM-nya bisa ganti gitu ya, Bu. Muridnya ganti juga. Nah, tapi kalau sistemnya sudah dibenahin,
standarnya kan seperti itu mengalir aja ya? gitu. Iya, sudah terbenain dengan bagus kan gitu. Makanya ya saya hubungin lagi Pak Johan, saya bilang, Pak, penawaran berapa tahun yang lalu tak terima sekarang Pak. Ya walaupun mungkin terlambat ya, udah berapa tahun kok baru diterima sekarang, tapi daripada nggak sama sekali ya sekarang dilakukan. Nah prosesnya dengan ISO itu ya Pak Johan sudah mengatakan siap ya makan pil pahit. 6 bulan apa? Pil pahit 4-6 bulan ya Bu? 4-6 bulan, tapi puji Tuhan kami 4 bulan udah terima sertifikat. 4 bulan. Ya cuman kerjanya ya lumayan yang tadinya di zona nyaman gitu ya, sakarep-karepe dhewe, sesuka-suka hati, sekarang semua harus tersistematis gitu ya, Bu, ya? Iya. Nah itu jadi ya, sudah mengikuti sistem yang sudah ada seperti ya, itu ya Bu, standarnya sesuai dengan ISO ini ya Bu ya. Ya karena memang kalau SDM ya betul Bu Jen berbicara tadi, SDM bisa berganti, tapi kalau sistemnya sudah jelas, siapapun SDM-nya itu ya pasti akan mengikuti standar seperti itu ya Bu ya. Benar sebagai sekali. Pimpinan kita hanya ini sih mungkin jadi observer seperti itu ya Bu ya, kasih masukan ya, gitu ya Bu gitu ya. aja. Jadi pengawas lah. Jadi pengawas. Jadi gitu pengawas. Ya, karena sudah berjalan sendiri kan. Nah ini kan yang Pak Johan sarankan ini kan apa ya, manajemen pendidikan kan. Katanya yang terbaik yang dari Jerman. Oh manut saja. Betul. Ya udah. Jadi kalau kemarin Pak Johan juga bilang nggak murah loh. Nggak ada yang murah kalau mau yang baik. Iya. Cuman saya tidak menyebut nilainya. Tidak perlu, itu relatif. Betul ya kan? Betul ya. Ya meskipun sudah dapat sertifikat ya, tetapi SDM kita juga harus itulah. Oh ya. masih harus terus gembleng ya. Karena begini, ya saya sudah udah masuk di dalam ini sistem kan. Saya juga manut yang namanya total quality kan. Berkala di audit berkala. Yang audit berkala. Audit berapa Bu? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan yang dari sekolah terus 6 bulan, TQ 6 bulan, pada sertifikasi 1 tahun. 1 tahun. Ya harus diikutin terus. Jadi udah semuanya harus dibenain. Yang tadinya itu kelihatannya nggak apa-apa, ini cuman begini aja, udah bisa sekarang. Dan masing-masing juga harus bertanggung jawab, tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau dulu ya tutu aku, salah-salahan gitu ya Bu. Sekarang kan sudah terdokumentasi semua ya Bu ya. Ada barang hilang kecil pun saya lihat di salah satu ruang Bu ya, penomoran buku cerita kecil-kecil pun mainan masak-masakan, buah-buahan. Kelihatannya sepele gitu. Karena kalau hilang satu kan itu kan sebuah set standarnya seperti itu gitu ya Bu ya. Nggak bisa, hilang satu nggak bisa dipakai semua kan. Betul. Tadi sudah lihat juga 5R-nya juga sudah ada gitu ya Bu ya. Ya itu berkat total quality lah. Kalau nggak kita pun juga belum bisa bebenah sampai sedetil itu. Terima kasih ya, Bu, ya. Terima kasih sungguh. Terima kasih ya. Semoga dengan adanya sertifikat ini bukan hanya sekedar sertifikat ya Bu ya, bahasanya seperti itu ya Bu ya. Harus terus diimprove apalagi terkait SDM ini Bu ya. Kadang ya jujur Bu, orang kadang saya juga semangatnya juga 45 bulan aja. Jangan sampai lah Bu di sini ya. Dan kalau perlu ya jangan bucin yang marah-marah terus gitu ya Bu ya. Kan saya capek suruh marah, saya nggak mau marah kok. Kita kan sudah bentuk namanya ada tim dokumen kontrol. Kalau ada orang yang tidak pakai form-form sesuai standar kan mungkin ditegur gitu itu ya Bu ya. Itu yang hitam di atas putih. Kalau hitam di atas putih terus prakteknya nggak seperti itu juga harus kita CCTV 36 titik. 36 titik, oke. Itu terus nanti waktu audit kan ya Bu ya, kan temuan-temuannya gitu nanti seperti apa gitu kan Bu ya. Oke ya, memang SDM-nya itu Bu yang nah ya itu makanya ini kita ke depannya juga masih banyak yang harus kita lakukan. Ya sekarang ini kita lagi proses
branding, betul. Terus juga proses untuk prestasi, iya betul. Terus untuk ke authenticity, ya supaya lebih tertata. Betul, dan lebih ini ya, orang sekarang kan zamannya sosial media Bu ya. Iya. Orang mau cari apapun lewat YouTube sudah ada, lewat Google sudah ada. Benar. Kita ketik misalnya sekolah luar biasa di Surabaya, pasti kan kita kepengen sekolah kita ada di urutan nomor 1 ya Bu. Begitulah kira-kira. Nah, itu proses brandingnya seperti apa, kan seneng Bu kalau agenda-agenda kita dimasukkan ke YouTube gitu ya Bu ya, testimoni. Tapi bukan cuman wajah aja loh, kualitas juga saya mau loh itu. Nggak bisa cuman wajah aja, nanti orang datang ke sini cuman wajah aja tapi kualitasnya tidak seperti itu, malulah. Iya betul Bu. Kan begitu. Harus sama ya, jangan bagus di depan kamera aja. Oh iya, bener. Oke ya. Oke. Bu, sebelum kita akhiri ya Bu ya, sharing kita pada hari ini, mungkin ada nggak pesan-pesan dari Bu Jenny untuk para pemirsa channel YouTube Total Quality yang mungkin saat ini memiliki anak yang juga butuh ini ya Bu ya, kebutuhan khusus seperti itu ya, untuk mencari sekolah, dan mungkin banyak nih para pemirsa dari Surabaya Bu ya yang mungkin masih belum tahu secara detail terkait sekolah kita, mungkin ada yang Bu Jenny mau sampaikan seperti itu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Eci, sekolah kami selalu terbuka. Silakan datang yang merasa ingin tahu dan membutuhkan. Sebagai orang tua, memang rasanya wajib ya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapat perhatian yang lebih. Karena anaknya kan nggak ngerti. Nah, kalau sekarang orang tuanya sendiri kurang gregetnya, kan anaknya jadi kurang dong. Iya, apa sih perhatiannya? Nah, dengan sendirinya apa yang bisa didapat dari anak-anak kalau yang kurang terperhatikan, kan begitu. Itu satu. Kedua, saya cuman mohon pada para bapak untuk orang tua yang ibu bapak yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, khususnya para bapak, lebih bersabar. Ya bukannya saya mengatakan bapak-bapak tidak ada yang sabar ya, lebih bersabar untuk mendukung, support ibunya, bukan 100% tapi 1000%. Karena untuk menangani anak-anak ini tidak mudah. Betul. Dan butuh banyak, bukan cuma waktu, pengorbanan, biaya, apapun lah. Nah, disitulah kadangkala juga kesabaran itu juga harus panjang tanpa batas. Dan yang penting itu anaknya disekolahkan, disupport, ya, iya. Dan silakan datang ke tempat ini. Terbuka ya Bu ya. Terbuka. Jadi ya apa ya? Ya saya rasa cuman kesabaran orang tua dan apa sih willingness itu loh anaknya untuk bisa disekolahkan gitu. Betul Bu. Ya itu aja. Ya, dan jangan lupa Bu, kalau cari sekolah Surabaya di Harapan Bunda. Nah, iya. Nanti kita share alamatnya ya Bu ya, mungkin di bawah sini ya kita tampilkan. Oke. Nanti bisa diklik di situ ya Bu ya, kalau mau cari itu ya Bu ya. Mau datang langsung juga pasti boleh Bu, setiap hari boleh ya Bu ya. Boleh dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu ya, langsung aja ke sini gitu ya Bu ya. Iya. Oke ya. Oke Bu Jen, terima kasih sekali Bu sharing-sharingnya hari ini, sudah banyak cerita terkait asal mula sekolah kita berdiri ya, sharing-sharing dari pengalaman Bu Jen pribadi dan apa sih harapannya Bu Jen ke depan seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia di Success Talk. Jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality, nyalakan tombol merahnya, nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa
mendapatkan video-video terupdate dari kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Apa kabar? Sukses!